Ada beberapa sumbangan Freud dalam psikologi yang tidak bisa dimakan, diabaikan karena dan selalu masuk dalam sejarah. Suara saya masuk kan? Oh ya, ini saya punya asisten ya. Jadi nanti mungkin ada sedikit berisik ya. Ini ada beberapa sumbangan Freud terhadap psikologi yang tidak bisa diabaikan karena bagaimanapun Freud memberikan beberapa pondasi yang penting ya terkait dengan beberapa tema. Yang pertama, sumbangan utamanya dalam psikologi adalah pertama dipelajarinya tentang kehidupan mental individu. Jadi sebelumnya psikologi itu baru dilihat sebagai sesuatu sebagai studi tentang individu, itu tidak banyak dilakukan. Jadi Freud mulai memahami mental individu secara individu ya. Ini mulai bisa difahami yang karenanya kemudian dari kajian pada individu ini memunculkan pemahaman tentang sifat manusia. Jadi bukan lagi menggerambiang ya, pengamatan yang bersifatnya umum, tapi sudah mulai ke mempelajari atau pengkajian individu yang dari situ kemudian diformulasikan menjadi sifat manusia itu seperti apa. Seperti itu. Dan ini hasilnya digunakan untuk meredakan derita manusia. Jadi karena studi-studi yang dilakukan Freud ini tadi terhadap individu digunakan, diformulasikan untuk membantu mengatasi psikopatologi. Jadi kalau orang punya kecemasan berlebihan itu mengapa ya, dipelajari mengapanya, bagaimana itu muncul, kemudian hasilnya digunakan untuk membantu atau memformulasikan teknik dan sebagainya dalam psikoterapi seperti itu. Kemudian yang kedua tadi kehidupan mental individu, karena sebelumnya kan pengkajian pada individu itu tidak dilakukan, jadi dianggap umum. Padahal dengan melihat individu per individu itu nanti akan kelihatan bagaimana perilaku tertentu muncul, bagaimana munculnya, kapan munculnya, dan dari sini nanti kalau dilihat beberapa individu nanti akan ketemu pola-pola tertentu. Itu kemudian penemuan sumbangan Freud berikutnya adalah bahwa perilaku manusia seringkali itu ditentukan oleh faktor-faktor tak sadar, hal-hal atau ketidaksadaran. Jadi akhirnya perilaku manusia itu banyak dikontrol oleh hal-hal yang masuk di alam ketidaksadaran, atau kalau kita menyebutnya alam bawah sadar, seperti itu ya. Dan ini penemuan Freud ini juga apalagi tentang kesadaran waktu itu belum banyak dikaji oleh para ahli. Kemudian yang ketiga adalah perhatian Freud terhadap masa kanak-kanak. Jadi perkembangan masa anak-anak pada usia dini, balita, 5 tahun pertama kehidupan itu punya pengaruh yang sangat kuat terhadap pembentukan kepribadian. Ya, jadi kepribadian dewasa itu seringkali menurut Freud ini dibentuk pada masa 5 tahun pertama. Apakah ini selalu benar? Ternyata dari para ahli perkembangan menemukan bahwa perkembangan manusia memang betul usia dini, masa-masa usia dini itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan kepribadian, tetapi bukan penemuan para psikologi perkembangan. Ternyata manusia itu berkembang sepanjang hayat, jadi bukan hanya pada masa kanak-kanak, tapi memang iya, masa kanak-kanak itu punya pengaruh yang kuat, tetapi pembentukan kepribadian itu
tidak melulu hanya pada masa 5 tahun pertama, karena manusia itu terus berkembang sepanjang hayat. Itu sumbangan yang ketiga. Berikutnya sumbangan yang keempat. Psikoanalisis merupakan kerangka kerja. Kerangka kerja itu artinya seperti kerangka kita ya. Kerangka kita ini memberi bentuk pada tubuh kita ya, pada tubuh kita. Jadi kalau kita tidak punya kerangka, mungkin kita ini bentuknya, wujudnya seperti amoeba, bentuknya meliuk-liuk gitu ya, bentuknya tidak jelas. Nah, tapi karena kita punya tulang ya, karena kita punya tulang, kita punya kerangka, kita punya bentuk. Manusia itu ya bentuknya begitu, tangan itu ya di kanan dan kiri, bukan depan belakang ya, kaki itu kanan dan kiri, bukan atas dan bawah misalnya. Jadi akhirnya kerangka itu memberi bentuk kepada kita itu. Nah, psikoanalisis ini menjadi sebagai sebuah kerangka kerja ini bisa digunakan, sudah punya teori ya, teorinya ada, metodenya ada. Jadi idealnya sebuah teori itu bisa punya metode atau sampai prosedur atau teknik tertentu yang digunakan untuk mengeksekusi atau penggunaan teori itu. Jadi kalau di psikoanalisis ini sudah ada teorinya, sudah lengkap dengan teknik atau prosedurnya atau metodenya, sehingga ini sangat membantu untuk memahami cara individu mengatasi kecemasan misalnya seperti itu. Jadi relaksasinya itu seperti apa sudah dicontohkan di psikoanalisis, itu sudah ada caranya. Jadi psikoanalisis bisa menjadi sebuah kerangka kerja ya. Yang kelima adalah cara-cara mencari keterangan dari ketidaksadaran itu sudah mulai banyak digali oleh Freud. Jadi ketidaksadaran itu kan alam bawah yang sulit dijangkau, tetapi Freud itu memiliki cara-cara, menunjukkan cara-cara untuk mencari keterangan dari ketidaksadaran. Misalnya ada 3 cara, yaitu melalui analisis mimpi, kemudian resistensi, dan yang ketiga ada menggunakan transferensi. Analisis mimpi apa? Analisis mimpi, jadi menurut Freud, mimpi itu bukan sekedar bikin tidur lebih seru gitu ya. Enggak sekedar seperti itu, tapi mimpi itu punya arti yang berbeda bagi Freud. Mimpi itu adalah jendela hal-hal yang dipendam oleh individu. Jadi orang itu tahu ada hal-hal yang tidak bisa di-share kepada orang lain, tidak bisa disampaikan kepada orang lain, dan cenderung akhirnya mereka tekan. Mengapa tidak diceritakan kepada orang lain? Bisa jadi keinginan itu keinginan yang tidak mungkin dilakukan. Bisa jadi yang diinginkan itu adalah sesuatu yang ditolak oleh masyarakat. Entah itu karena asusila, entah itu karena amoral, entah itu tidak sesuai norma, entah itu melanggar adat misalnya. Karena tidak mungkin di-share, karena tidak mungkin diceritakan kepada orang lain oleh individu, keinginan tadi itu ditekan terus, sehingga akhirnya ketika orang itu sadar, ketika individu sadar, itu dia dengan sadar menekan itu supaya tidak menceritakan orang lain, jadi menahan diri. Tapi ketika tidur, kontrol untuk menahan diri tadi menjadi lemah, dan akhirnya itu terbawa ke mimpi. Jadi mimpi itu sebetulnya adalah aliran, menurut Freud ya, aliran untuk menyalurkan hal-hal yang ditekan atau melepaskan hal-hal yang ditekan oleh individu, misalnya seperti itu. Atau bisa juga mimpi itu menunjukkan hal-hal yang sedang dirasakan oleh individu sebagai sesuatu yang menekan. Misalnya,
Mungkin ada yang pernah bermimpi deadline tugasnya belum dikumpulin, atau ada janji pada orang yang harus ditepati. Terus kalau malam kadang-kadang dikejar sesuatu objek yang kita nggak jelas tapi menakutkan, dan akhirnya kita berlari sekencang-kencangnya menghindari objek yang mengejar tadi. Mungkin ada yang pernah mimpi seperti itu. Nah, kalau orang mimpi seperti itu berarti dia sedang, bukan ada something orang jahat ya bukan, tapi lebih ke orang itu ada sesuatu yang sedang dia tahan. Misalnya ada deadline tugas yang harus dikerjakan, sudah dikumpulkan tapi diabaikan, tidak dikerjakan, tidak dipikirkan misalnya, atau sesuatu itu dipikirkan terus menerus, dipikirkan lagi. Nah, nanti akan semakin dipikirkan semakin memunculkan rasa tertekan, dan rasa tertekannya tadi kalau tidur itu kontrolnya terlepas. Nah, kalau tidur itu bergeraknya, kesadarannya menurun tapi ketidaksadarannya meningkat tinggi. Kalau orang tidur itu kan kesadarannya kesadarannya lemah tapi ketidaksadarannya kuat, sehingga ketika orang tidur dikontrol oleh unsur-unsur ketidaksadarannya karena kesadarannya yang lemah, jadi lepas seperti itu ya. Kemudian resistensi ya. Resistensi ini sebenarnya kalau konseling itu, resistensi itu cenderungnya orang mau beli ayam. Resistensi itu klien menolak untuk terbuka. Resisten. Jadi menolak terbuka, menolak bercerita, menolak bekerja sama, menolak proaktif misalnya, itu namanya resisten. Dan bagi konselor ini resisten itu menunjukkan ada something pada kliennya. Apa yang membuat dia menolak? Misalnya sebetulnya si klien tidak ingin sembuh dari keadaannya, sehingga melakukan tindakan menolak untuk dibantu, menolak proaktif, menolak kooperatif, misalnya seperti itu. Jadi itu resisten. Nanti jadi kalau ada kok klien saya nggak mau proaktif ya misalnya, atau klien saya kok cenderung menjauh, tidak mau kooperatif misalnya, nah itu sebetulnya bentuk resistensi, keengganan si konselor untuk kooperatif, dan itu sebetulnya sebuah jendela informasi juga buat kita para konselor. Ada apa yang membuat si klien tidak ingin bergerak atau tidak ingin dibantu misalnya, atau tidak ingin jadi lebih baik. Apakah dia misalnya dia takut berubah misalnya, atau aku sudah enjoy dan tidak ingin berubah misalnya. Kenapa? Karena mungkin dia ada konflik di dalam dirinya. Kalau dia kooperatif melanjutkan konseling, nanti dia konflik batin. Nah, supaya tidak konflik batin, aku tak menolak aja deh, aku tak kooperatif deh gitu, misalnya begitu. Nah, itu resistensi ya. Yang ketiga adalah transferensi. Transferensi ini lebih ke konselornya sebenarnya. Transferensi ini lebih ke konselor yang merasakan adanya mulai ada campur tangan kepada bukan campur tangan ya sebenarnya, kepada si klien. Misalnya rasa simpati yang berlebihan, kemudian tanpa disadari konselornya justru lebih sering membela klien misalnya. Jadi transferensi ini biasanya tidak disadari oleh konselor, tapi kalau nanti konselornya menyadari, oh ini saya ada transferensi nih, kok jadi banyak empati ya sama si klien, cenderung membenarkan perilaku atau pernyataan si klien,
jadi cenderung lebih memihak ke klien misalnya. Dan itu sebetulnya transparansi itu di satu sisi hal yang harusnya dihindari oleh si konselor, karena itu nanti akan membuat si klien justru memanfaatkan konselornya. Jadi klien mungkin ada indikasi mengambil hati si konselor, mengambil hati konselornya ketika konselornya sudah sangat empatis sekali, sudah sangat terbawa oleh si klien, dan konselornya tidak menyadarinya biasanya. Nanti akhirnya malah si klien ini yang jadi apa ya istilahnya, menjadi jadi malah mengontrol si konselornya. Nah, jadi konselor pun ketika menyadari ini harus segera bersikap bijaksana, membatasi misalnya, atau bersikap lebih proporsional itu. Nah, tetapi transparansi ini juga di satu sisi bisa menjadi sebuah petunjuk bahwa adanya transparansi ini memunculkan bahwa si klien itu ada kontak dengan realitas. Ya, justru ketika si klien tidak bisa transparansi, itu menunjukkan jangan-jangan si klien ini ada kecenderungan lepas kontak dengan realitas, dan ini justru menunjukkan ada kondisi yang lebih serius, misalnya psikosis misalnya, seperti itu. Oke, ini pengantar sebelum masuk ke bagian-bagian lain di dalam